Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Adapun kompetensi dasarnya 4.7. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Adapun materi kita kali ini adalah menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak gagasan pokok atau gagasan utama itu apa? Gagasan pokok atau gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan tata letak sebuah paragraf, yaitu pertama, deduktif, yaitu gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf, kemudian disusul oleh satu atau lebih kalimat penjelas. 2. Induktif, gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf, biasanya didahului oleh satu atau lebih kalimat penjelas. 3. Campuran, gagasan pokok yang terdapat lebih dari satu kalimat, letaknya bisa di awal paragraf atau deduktif, atau di akhir paragraf atau induktif. Contoh gagasan utama. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan, beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bayzaitum dengan jumlah pasukan 240.000, padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun, dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirit-birit. Paragraf tadi disebut dengan deduktif. Kenapa? Karena gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf, kemudian disusun oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Contoh berikutnya, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Paragraf ini merupakan induktif karena gagasan pokok yang letaknya di akhir paragraf biasanya didahului oleh satu atau lebih kalimat penjelas. Contoh berikutnya, beberapa tips belajar menjelang ujian nasional atau UN. Jangan pernah belajar dadakan, artinya belajar sehari sebelum ujian. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya lalu menilainya, barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Oleh karena itu, maka sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang UN. Nah, ini merupakan paragraf campuran, karena gagasan pokok yang terdapat lebih dari satu kalimat atau letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ciri-ciri gagasan utama: pertama, terdiri atas satu kalimat utuh dan lengkap. 2. Mengandung topik permasalahan utama. 3. Dibentuk tanpa kata sambung. 4. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan. Nah, buat teman-teman atau siswa-siswi kesulitan mencari gagasan utama, saya punya tips nih menemukan gagasan utama. Adapun tips menemukan gagasan utama, pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3.
Baca kalimat demi kalimat, kemudian pahami inti dari teks tersebut sampai menemukan ide pokok paragraf. 4. Catat di kertas buram atau tandai ide pokok setiap paragraf. 5. Catat atau tandai bagian penting dalam tiap paragraf. Sekarang buka buku paket kalian halaman 135. Di halaman tersebut terdapat teks hasil observasi yang berjudul Kunang-kunang. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami, mari sama-sama kita lihat teks berikut ini dengan judul Kunang-kunang. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 200 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Pada paragraf pertama tadi, mana sih kalimat utama dan gagasan pokoknya? Mari sama-sama kita simak. Nah, buat kamu yang belum paham kalimat utama dan gagasan pokok itu apa, cek kembali catatannya ya. Kalimat utama pada paragraf pertama, kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Kemudian gagasan pokoknya, kunang-kunang adalah serangga yang dapat mengeluarkan cahaya pada malam hari. Paragraf kedua pada teks kunang-kunang, habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Perkuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Pada umumnya, kunang-kunang keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari ini umumnya tidak mengeluarkan cahaya. Kalimat utama pada paragraf kedua, habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kemudian gagasan utamanya pada paragraf kedua ini, habitat kunang-kunang di tempat lembab. Nah, setelah kalian mengetahui contoh tadi, sekarang giliran kalian mengerjakan tugas. Tugasnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Teks laporan hasil observasi kunang-kunang. Tentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 3, 4, 5, dan 6. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.